teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Sesuai dengan permintaan dari salah satu sahabat atau netizen ya, yang meminta saya untuk Bang, tolong tunjukkan kampung halaman Abang itu seperti apa, suasananya di sana itu bagaimana. Oleh karena itu teman-teman, video ini untuk menjawab permintaan dari teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf karena video ini bukan video dari saya ya teman-teman. Ini bukan rekaman dari kamera saya. Ya, kenapa saya selama ini jarang membuat ngevlog ataupun jarang mengeksplor kampung halaman yang ada di Nusa Tenggara Timur, karena saat ini saya lagi tidak berada di kampung halaman ya. Nanti mungkin ada waktu khusus bagi saya untuk vlog langsung dan menunjukkan kepada teman-teman apa saja yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, video ini dari Kak Lucy maupun Kak Alvin ya teman-teman. Kak Lucy ini dari Indonesia, Kak Alvin ini dari Cina. Nah, mereka jauh-jauh datang ya mengunjungi kampung Kelitei, dan mereka membuat video bertepatan dengan pada hari itu di kampung saya lagi ada acara atau upacara Kasao. Ini merupakan salah satu tradisi khas kami di sana. Saya sudah izin ke pemiliknya dan mereka sudah menyetujui saya untuk menunjukkan kepada teman-teman seperti inilah suasana di kampung kami. Oke teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mereaction bersama-sama. Selamat pagi dari Flores. Selamat pagi dari Alvin. Oke, dari Lucy juga kalau gitu. Kami lagi ada di Bajawa pagi ini, dan hari ini rencananya kita akan ngelihat Bajawa itu pesta salah satu kota kabupaten ya, Andaya adanya teman-teman. di desa Kelitei, di dekat Aimere, dekat pelabuhan. So, pagi ini sebelum berangkat kita ke pasar dulu, namanya Pasar Baru Bobou. Aku kasih lihat ya. Ini Pasar Baru Bobou ada di Bajawa. Dia buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Pasarnya gede banget. Nih. Ini yang kios sayur dan buah-buahan. Los sayur buah-buahan di sana juga masih ada. Banyak banget Pasar ya pokoknya. Bobou ini Gede banget masih ini areanya. Parkirannya area juga kota, lega teman-teman. banget. So, Nanti mereka akan kita ke kasih kampung pasar ini ya. halaman. Nah, kita akan ikuti. Enak banget. Kemarin kita beli pisang. Ya, pisang deli yang gendut-gendut dan matang pohon ya. Iya, dan bisa tahan lama banget. Satu Iya, minggu masih satu minggu. makan enak. Iya, masih mantap, masih firm. Iya. So, let's try. Kita coba cari lagi yuk. Yuk, Shoppingnya udahan. Berhasil nggak dapat pisangnya? pisangnya. Maaf ya, pisang nggak dapat, tapi kita dapat makis. Dapatnya markis ya. 5.000 dapat 3, Heeh. 10.000 dapat 6. Iya, orang sini bilangnya markis. Makis. Markis. Iya, kita di Jawa bilangnya markisa. Ya. Heeh. Semoga enak ya. Ya, Look, let's go. yuk. Jauh. Desa Kelitei ada di kaki Gunung Inerie. Ya. Jadi kalau kita pakai GPS itu akan diarahkan melewati Desa Bena. Namun jalannya itu super rusak dan lagi longsor. Jadi kami memutar dari Bajawa ke arah Aimere dulu, lalu menyusuri pantai selatan balik ke Desa Kelitei ke kaki Gunung Inerie. Rute dari Bajawa menuju Aimere juga berliku-liku, namun jalannya adalah jalan provinsi, sehingga cukup lebar dan mulus. Dan karena lokasinya masih di dataran yang cukup tinggi, kita masih ketemu banyak kabut dan gak perlu pakai AC karena udaranya sejuk sekali. By the way, sebelum sampai ke Desa Kelitei untuk lihat seperti apa kabut ya, keseruan teman-teman. syukuran adat, Lagi kabut. pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan loncengnya Oke. ya untuk selalu update dengan pemandangan Indonesia yang super indah, makanan-makanan yang enak, hotel-hotel yang recommended, dan wisata budayanya juga. Perjalanan dari Bajawa menuju Desa Kelitei kurang lebih 2,5 jam. Yang saya salut dari pasangan ini teman-teman, walaupun jalanannya agak kita sedikit makan markisa, mempunyai tantangan sambil tersendiri, menikmati tetapi pemandangan. mereka tetap berusaha Bentar lagi untuk sampai ke ngopi-ngopi kampung kita. Kelitei. Hai doggy. Kita nyantai ngopi-ngopi, dia juga ikut nyantai dong rebahan. Mereka nggak ada pemandu wisata, jadi hanya berdua aja nih. Tapi nekat ya, luar biasa. Nah ini yang kemarin di kampung Malapedo lagi terjadi musibah ya, dan akhirnya ada salah satu ruas jalan yang mengalami kerusakan. Bisa nggak? Peduli nggak?
badannya. Ya memang harus hati-hati ya. Ini Jalannya kita sudah banyak, dekat dengan Desa Kelitei. ada beberapa ruas Sebelah jalan yang kanan rusak, jalan kemudian adalah ada laut. tikungan-tikungan Kita yang sampai tajam. di kantor kepala desanya Desa Kelitei. Cuma memang kita nggak lihat ada desa adat dan acara adat di mana. Jadi kita mampir ke sini nanya-nanya. Ternyata harus masuk lagi, ada jalan masuk ke arah bukit gitu. Dan kita nggak tahu jalannya, makanya kita akan di-escort. Kita akan dijemput sama keluarganya Pak Ipi. Kami tahu ada Desa Kelitei dan hari ini ada acara adat di sana dari Pak Ipi. Pak Ipi Boro yang bawa kapal sirung dari Ini udah NT ke masuk suasana Kupang dan di sebaliknya. kampung halaman Kelitei Kalau kita ya, lihat teman-teman. batu-batu pipih yang tersusun ini persis seperti di Desa Bena ya. Berhubung ini acara adat, jadi kami juga harus mengenakan kain tenun Ya, seperti ini. siapapun Dan ini kain tenunnya kalau spesial masuk nih, ke khas kampung banget ini, dari Desa kebetulan lagi Kelitei. ada Ada upacara gambar adat. kuda-kudanya. Jadi harus Ini Alvin masih setidaknya, kagok pakai sarung. Jadi dibantuin kalau pakai laki-laki itu sama harus omnya menggunakan- Pak Ipi, namanya menggunakan Opa apa, Tinus. memakai siwe, Upacara ya. adat kali ini Sarung. namanya Kasao Kemudian Lagaloa. Jadi K itu perempuan artinya makan juga, atau syukuran, harus mengenakan Sao busana artinya adat. rumah adat, Lagaloa itu nama rumah yang punya acara hari ini. Nah ini adalah tarian Zai. Jadi acara hari pertama itu adalah tari-tarian dari sao-sao yang lainnya buat sao yang lagi syukuran. Dan tari-tarian ini nggak sembarangan ya. Ini nggak boleh asal potong-potong aja, ada simbol-simbol leluhur di situ, itu harus diputerin. Ini namanya ngadu atau simbolnya leluhur pria atau lambang laki-laki ya. Dan di Desa Kelitei ini ada 3 ngadunya. Ada 3 baga juga atau lambang leluhur perempuan. Dan ini menunjukkan bahwa sedesa Kelitei ini ada 3 klan atau 3 suku. Saya jadi pengen ikut tarian yang karena saya sudah lama sih nggak pernah ikuti acara Kasao. Tarian ini namanya Jai ya, tarian tradisional dari Ngada. Ini atributnya mesti lengkap nih. Jadi di kepala itu ada pita namanya Marengia. Terus masing-masing punya sarung ya. Dan ada bawa tas juga, tas itu namanya Bareweko. Ada pita juga itu di badan namanya Kasa Sese. Nah, kalau Terus mereka teman-teman, pakai ban pinggang juga namanya sering Keru. melihat tarian Pakai kalung-kalung sapin, tuh. ya. Nah, biar cantik ya, yang wanita pakai kalung-kalung Mungkin namanya butu. ini tarian Dan ada sedikit kain di berbeda kepala, dengan, yang pria pada pakai kain di tarian kepala itu namanya boku. sapin. Bulu-bulu ayam yang buat mempercantik tuh ya, bulu-bulu ayam itu namanya rewi 5. Kalau yang laki-laki pakai selendang itu namanya lue. Nah itu yang di tengah Suster Korina tuh, kakaknya Pak Ipi. Nah ini parangnya ya atau saunya yang buat nari-nari, dan mereka juga pakai ini sehari-hari untuk berkebun. Terus yang bulu-bulu ayamnya itu namanya rewi 5. Nah parangnya beneran nih, bukan cuma buat nari doang nih. Emang parang beneran, sau. Sedangkan yang wanita seperti ini, pakaian lengkapnya untuk acara adat. By the way, ini kami hangout di Sao Leo Seso, ini rumah keluarganya Pak Ipi. Siangnya Alvin dan aku ikut diajak makan siang juga di Sao Leo Seso. Ada Lagi pisang, makan siang. pisangnya dikukus. Ini pisangnya tuh bukan kayak pisang mateng yang manis gitu. Jadi pisangnya adalah pengganti nasi atau makanan pokoknya mereka. Tinggal dikukus aja, rasanya agak tawar-tawar tapi enak. Mereka makannya tuh pakai sambal. Sambalnya bukan sambal terasi ya. Sambal tomat, kayaknya ada jeruk juga. Jadi asam-asam seger pedes gitu. Jadi di NTT itu makanan pokok itu bukan cuma nasi. Makanan pokok justru pisang, ubi, jagung. Terima kasih banyak ya keluarga Boro dari Sao Leo Seso. Udah berbaik hati sama kita. Udah ngejelasin banyak hal dari segi kebudayaan. Juga dibagi makanan lagi. Ini kami menikmati makan siang di Sao Leo Seso. Bareng-bareng sama keluarga. Nah ini ada Opa Tinus, ada bapaknya Pak Ipi, namanya Pak Pit Meli. Nah ini teman-teman kalau lihat 7 papan itu tidak ada pakunya loh untuk bikin sao atau rumah adat ini.
Kak Alfian dan sama Kak Lucy Ini langit tepat di sangat atas desa bersemangat Kelitei ya, menjelaskan biru detil-detil cerah, yang sekelilingnya ada di boleh Kampung berawan, Kelitei. tapi desa Keliteinya ini sakti juga nih pawang hujan. Nah, hari ini syukur ya, puji Tuhan, cerah Siang sampai sore suasananya. hari di hari pertama ini memang acaranya masih sama tari-tarian aja dari sao-sao lainnya. Di depan itu ada 3 bangunan kecil dengan atap yang datar-datar, di seberangnya si atap yang tajam. Nah, itu adalah lambang leluhur wanita. Ini desa adatnya ya, jarak antara satu sao atau satu rumah adat dengan rumah adat lainnya itu cukup jauh-jauh dan cukup lega ini tempatnya. Kalau di Desa Bena kan padat banget ya, nempel-nempel satu rumah dengan rumah yang lainnya. Kalau ini di sini masih lega dan mungkin di sini lebih baru juga, jadi atapnya itu udah pakai atap seng. Sorenya kami keluar dari Desa Kelitei, kami menuju ke kota Aimere dekat pelabuhan untuk cari penginapan. Karena besok pagi itu puncak acara, jadi kami akan balik lagi ke Desa Kelitei. Halo, selamat pagi. Pagi. Ya, Ini sekarang tadi kira-kira jam 7 ini hari kedua ya teman-teman. pagi. Yang kemarin Kita itu lagi on the way to ada Desa Kelitei. acara tarian, Desa Kelitei. Yang selanjutnya kemarin adalah ya. acara kasal, Iya. acara inti, Kita kesana buat makan bersama. Buat puncak acara. Jadi kalau hari ini, kasal itu pagi-pagi mereka akan ada potong kerbau 2 dan sesi. potong babi. Sesi pertama adalah tarian penyambutan tamu, Boleh kita lihat ya. kemudian sesi kedua adalah pembagian Kami makanan. sampai cukup tepat waktu sebelum acara pemotongan kerbau dimulai. Supaya teman-teman gak trauma, bagian yang agak ngerinya aku Ya benar ya, bagian ini mungkin saya juga harus ngeblur ya teman-teman, karena memang agak mengerikan. Tetapi kalau teman-teman penasaran dan ingin melihat secara langsung ya, nah teman-teman bisa mengunjungi kampung di sana ya teman-teman. Dan itu harus bertepatan dengan momen-momen seperti ini. Ini darahnya ditampung gitu menurut cara adat. Terus ada yang dimasukin ke dalam bambu-bambu. Setelah itu, daging kerbaunya dipotong-potong dan ada kelompok kerja yang bergotong royong mengerjakan pemotongan ini. Sekitar 30-an orang bekerja beramai-ramai. Senang banget lihat kebersamaan mereka, totally beda sama orang-orang yang tinggal di kota besar dan udah sangat individualis. Ya, kita orang Indonesia Nah, ini dagingnya memang mereka masih potong-potong kayak terus sekitar 5 memelihara cm x 5 cm gitu, budaya gotong baik royong. yang daging kerbau maupun daging babi. Terus nanti semuanya direbus dan digabung. Direbusnya tanpa bumbu apapun. Takjub juga ngelihat segini banyaknya Bumbunya daging hanya di saat yang garam sama. ya. Dipotong sama segini banyak orang dan akan habis di hari yang sama dimakan sama ribuan Ya orang. benar. Darah kerbaunya dioleskan di tiang ngadu atau lambang leluhur pria. Jadi istilahnya sebelum orang-orangnya makan, kasih makan leluhur dulu. Untuk cuaca di hari kedua ini si pawang hujan juga berhasil nih. Bener-bener cerah hari kedua juga. Nah ini untuk masaknya, kelasnya udah bukan ratusan kilo guys, ini bener-bener ton. Jadi udah bukan pakai panci juga ini pakai masaknya drum. menggunakan Dan drum ya, ngegodoknya teman-teman. juga pakai saringan-saringan raksasa. Terus nggak pakai sendok-sendokan lagi ini, nggak ada sutil ini, udah pakai bambu aja panjang. Ya karena masaknya untuk orang yang begitu banyak. Jadi kalau di wajan atau di kuali itu nggak cukup, harus menggunakan drum seperti ini. Nanti masaknya itu tidak matang secara penuh ya teman-teman, setengah matang ya, dagingnya setengah matang. Jangan komentar. Saya yang mengatur dan mengikuti. Pasti. Yang terbaik untuk Nah, daging ini tadi dari daging kerbau, kemudian campuran juga dengan nanti daging dari B2 ya. Daging yang sudah matang ditiriskan, kemudian diangkut dan digabung jadi satu. Mereka semua bekerja sama satu desa ini mengikuti komando dari satu orang. Hebat ya, bisa pada nurut semua.
Setelah kerbau-kerbau yang 4 ekor, giliran babi nih. Babi ada 31 ekor. Jadi ini kayak sumbangan gitu dari sao-sao atau rumah adat yang lain. Jadi konsepnya hampir sama kayak arisan. Kalau sao 1 sudah pernah terima dari sao 2 gitu. Nanti sao 2 bikin acara, sao 1 akan ngasih lagi 1 babi. Nah, terus aku kepikiran satu pertanyaan yang aku tanyakan. Gimana kalau seandainya giliran kita yang ngebayar atau ngirim babi? Terus pada saat itu lagi nggak punya duit. Ternyata acara-acara kayak gini mereka tuh pengumuman dulu kayak 2 tahun sebelumnya. Jadi bisa mulai persiapan melihara dulu babinya. Ya, kalau mungkin teman-teman yang baru pertama kali melihat pemandangan seperti ini, pasti merasa ada ngeri-ngerinya ya teman-teman. Ya, kalau cara kita menghabisi, mohon maaf ya, kata lembutnya seperti apa nih? Mau bilang bunuh tapi terlalu kasar. Cara menghabisi babi-babi ini adalah dengan di kepala ya teman-teman. Itu kita tidak pakai menusuk atau sembelih, tapi kita langsung di kepalanya, dan itu semua punya makna khususnya ya teman-teman. Dan ini sudah berlangsung turun-temurun dan sudah dari dulu ya, dari nenek moyang kita ya seperti itu. Jadi kita melestarikan apa yang sudah diwariskan atau apa yang sudah diturunkan oleh leluhur kita. Apa semua, mama-mamanya mana nih? Wah, ternyata rame-rame mereka juga bekerja sama di belakang. Kalau mama-mama, mereka di bagian untuk menanak nasi. Nah, kalau bapak-bapak, mereka bagian ini untuk yang bagian masak nasi. dan ada lebih dari 20 dandang daging. raksasa isi nasi semua. Ya, nasi harus dimasak pakai dandang seperti ini teman-teman, karena memang nanti yang akan konsumsi atau menerima nasi maupun daging itu bukan 100-200 orang, tetapi ribuan orang. Babi-babi ini kalau sudah dipotong, nah itu harus disumbangkan ke rumah adat yang lagi hajatan atau rumah adat yang melakukan upacara kasao. Itu harus disumbangkan, ada ukuran-ukurannya ya. Nah, yang bagian kepalanya itu dikembalikan kepada mereka yang berpartisipasi ke acara ini. Nah, ini kesibukan dari mama-mama di dapur ya teman-teman. Ini drum-drum untuk masak daging, lalu di sebelahnya ini dangdang untuk memasak menanak nasi. Setelah nasinya mateng, kemudian dagingnya juga udah pada mateng, dapat kiriman-kiriman lagi. Masing-masing sao atau rumah adat yang sudah mengirimkan babi, kemudian datang lagi mengirimkan nasi. Ya, sebelum ada pembagian nasi ataupun daging ke banyak orang, nah ini ada satu acara lagi, yaitu acara Bei Boto. Bei Boto ini untuk nanti persiapan setelah Bei Boto, selanjutnya dibagikan nasi dan juga daging. Untuk masuk ke arena. Baik. Terima kasih atas luapan kegembiraan dari kelompok Tutur Taranaga yang dari Wonoguru Matalogo. Baik. Oke. Oke, mame-mame, pelan 2 putri dari Matalogo Wonoguru kami persilakan untuk menempati
kursi yang telah disiapkan oleh keluarga dan panitia. Ini soleh dari Lobo Culi katakan. Dalam acara KSAO. Nah ini teman-teman, masih ada sambutan-sambutan sebelum pagi ya, ataupun pembagian. Ini ada sisi untuk sambutan dari panitia maupun atau mewakili keluarga. Lagu Loba kepada Bapak Thomas, waktu dan kesempatan kami berikan. Nanti setelah sambutan ini berakhir, barulah dibagikan nasi dan daging kepada orang-orang yang ada atau terlibat dalam prosesi upacara adat KSAO. Yang kami kasihi dan kami muliakan, atas nama panitia dan keluarga besar Salah Loba, kami menyampaikan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih. Upacara rencana KSAO Loba kita lalui hari ini adalah hari ketiga. Kemarin dulu tanggal 3 kita misa syukur. Kemarin kita jahit bersama Lobo Tojo Taradaga. Hari ini kita makan KSAO. Nah di dalam tempat ini ya teman-teman, itu isinya adalah daging dan juga nasi ya. Selamat sore untuk kita semua. Setelah kata sambutan, pembagian makanan pun segera dimulai. Kebayang nggak sih, ini tempat baki-baki besar ini isinya nasi semua. Dan semuanya akan datang bawa piring-piring yang lebih kecil untuk dibagiin nasi juga dagingnya. Semua pasti kebagian, nggak ada yang berebut sama sekali, semuanya antri dengan tertib. Ini luar biasa, bener-bener nggak kebayang. Nggak ada yang ngeluh, nggak ada yang bilang panas, nggak ada yang mau duluan atau rebut-rebutan, nyelak-nyelak. Semuanya menunggu dengan sabar dan tertib. Satu orang itu bukan cuma satu piring, tetapi membawa bisa lebih dari 5 ataupun 10 piring satu orang. Ya, bisa dibayangin teman-teman ya. Kalau misalnya undangan yang hadir itu ribuan orang ya, misalnya 3.000 ataupun 5.000. Dikali dengan satu orang rata-rata 5 piring atau 10 piring, nah itu banyak juga teman-teman. Nah nasi dan daging yang dibagikan ini teman-teman, itu semuanya setengah matang ya. 2 hari ini ikut acara KSAO, aku benar-benar belajar banyak. Belajar kesabaran, belajar kerjasama. Betapa bahagianya bisa berbagi, lihat deh muka mereka, semuanya penuh sukacita. Padahal kebayang gak sih capeknya? Seharian sebelumnya mereka udah nari-nari. Di hari kedua ini juga kan dari pagi acaranya. Untuk prosesi motongnya, masaknya, semuanya itu butuh banyak banget energi dan kerjasama antara begitu banyak orang. Tapi ternyata semuanya bisa berjalan dengan lancar dan teratur. Bahkan anak-anak pun gak ada yang ribet. Aku benar-benar takjub ngelihat ini semua. Nah, bagaimana dengan teman-teman kesannya setelah menonton video ini? Apakah ada yang teman-teman pelajari dari acara adat ini? Tetapi nasi dan daging yang setengah matang ini dibawa ke rumah ya, ke rumah masing-masing, lalu diolah lagi atau dimasak lagi, baru dimakan. Jadi ini dibagikan, setelah kita dapat bagiannya itu kita bungkus, kita pulang ya. Jangan dimakan teman-teman, karena daging atau nasinya itu dagingnya masih keras ya. Jadi yang udah kebagian jatahnya bisa balik ke SAO atau rumah adat masing-masing. Tertib banget, nggak macet sama sekali lalu lintasnya karena nggak ada yang halang-halangin jalan mereka. Jadi satu orang itu lumayan lah bisa pulang dengan membawa daging yang banyak. Tunggu apa? Oh ini Kak Alvin juga mendapatkan bagiannya ya. Ya, bagi-bagi di tangga ini.
Oh, ini sudah dapat dagingnya ya. Bang satu, bahan bakar untuk para sopir. Kak Alvin kebagian dagingnya nih. Berjalan dengan lancar. Dapat dispensasi biar bisa Ya. balik duluan. Ini sudah mulai di depan sabu, jadi Mama Pame yang di oleh Seso. Terima kasih Pak. Ada nama Arvin dan Terima kasih Pak. Oke. Alvin dan Lucy. Kami orang Kelite, Bali dan sekitarnya mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak. Wih, sampai disebut namanya ya, Kak Alvin dan Kak Lucy oleh panitia lewat pengeras Demikian suara, teman-teman teman-teman. pengalaman kita mengikuti Kasao Lagaloa di Desa Kelitei, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Semoga video ini memperkaya pengetahuan kita akan budaya Indonesia yang luar biasa dan semoga juga teman-teman bisa mengambil nilai-nilai positifnya. Banyak terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ipi Boro, juga keluarga dari Sao Leo Seso dan seluruh penduduk Desa Kelitei. Semoga kebudayaan ini, semangat gotong royong, kebersamaan, dan senang berbagi ini bisa awet terus sampai Amin ya. generasi-generasi yang akan datang. Senang sekali bisa mengenal Desa Kelitei beserta penduduknya, bukan hanya Gunung Ineria yang super cantik dan jembatan pelangi ini, tapi juga sifat-sifatnya dan karakter dari penduduk Desa Kelitei yang luar biasa menyenangkan. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan aktifkan loncengnya supaya update terus dengan petualangan kita yang berikutnya. Sampai ketemu di video berikut. Bye-bye. Oke teman-teman, itu tadi kita sudah sama-sama melihat ya bagaimana situasi di kampung halaman kita. Saya pribadi juga mengucapkan terima kasih ya kepada Kak Alvin dan Kak Lucy yang sudah mengunjungi kampung di sana. Terima kasih banyak sudah capek-capek dan dengan penuh semangat membuat video spesial ini ya. Kita sangat bersyukur sekali. Semoga Kak Alvin dan juga Kak Lucy dapat memperbanyak konten-konten seperti ini, konten-konten budaya dan ekspor semua tempat-tempat yang ada di Indonesia, sekaligus bisa mengenalkan kepada masyarakat ataupun dunia luar ataupun pada teman-teman yang lain yang belum mengetahui tradisi ataupun upacara-upacara apa saja yang ada di belahan Indonesia ini ya teman-teman. Tradisi ataupun budaya yang diwariskan atau diturunkan dari leluhur kita selalu kita jaga, kita hormati, karena itu adalah bagian dari kekayaan ya, kekayaan budaya kita, kekayaan budaya bangsa Indonesia, budaya yang ada di daerah kita masing-masing teman-teman. Itu bagian daripada karakter ataupun jati diri kita. Saya ucapkan juga terima kasih pada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktu nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Bastan Sebo pamit undur diri, sampai jumpa lagi di episode berikut.